agar umbi kacang kita berbuah lebat dan padat, tidak kosong di tengahnya teman-teman. Tidak kosong, maksudnya orang Bali bilang lepok. Ini teman-teman bisa lihat sangat banyak buahnya, umbinya, dan padat-padat teman-teman. Saya sudah ini pertama waktu pengolahan lahan. Selamat pagi teman-teman, kali ini kami akan membagikan sebuah tips sederhana atau cara sederhana agar teman-temanku petani pemula yang ingin bercocok tanam kacang tanah berhasil dengan baik dan sempurna teman-teman. Sebelumnya kami ucapkan buat teman-temanku yang baru bergabung di channel ini, selamat datang dan selamat bergabung serta selamat menyaksikan video-video sederhana dengan bahasa-bahasa sederhana yang akan kami selalu upload teman-teman. Doakan kita semua agar sehat selalu, agar kita tidak ada yang bisa menghalangi dalam menjalani rutinitas untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga teman-teman. Ini adalah hamparan kacang tanah kami yang kita lihat sama-sama sangat rimbun rumputnya teman-teman. Rimbun sekali, bahkan ada yang lebih tinggi daripada kacang tanah. Tapi di sini kami sangat bersyukur karena tidak ada serangan tikus teman-teman. Biasanya kacang yang berumput begini akan rawan diserang tikus. Ini kita lihat. Ini rumputnya bahkan lebih tinggi teman-teman. Sudah dicabut tuh, sama sekali tidak ada serangan tikus, dan kami bersyukur atas hal tersebut teman-teman. Kali ini kami akan membagikan sedikit trik dan cara agar tanaman kacang tanah yang terlambat kita bersihkan atau bahkan tidak sempat kita bersihkan atau didangir teman-teman, agar terhindar dari serangan hama tikus. Karena di awal kami tidak mungkin lagi membersihkan gulma di antara kacang ini, di dalam hamparan kacang ini teman-teman. Trik pertama yang kami lakukan adalah membersihkan lahan di sekitar tanaman. Nah, ini kacang hijau juga teman-teman. Kacang hijau detik-detik terakhir rimbun juga teman-teman rumputnya. Ini sudah mau petikan ke-6, tapi bersyukur teman-teman tidak ada serangan tikus juga. Jadi kembali pada topik pembicaraan yang pertama adalah jika kita tidak akan atau tidak mungkin lagi membersihkan gulma di antara tanaman kacang ataupun tanaman kita perkebunan lainnya agar terhindar dari tikus, usahakan bersihkan lahan di sekitarnya. Nah, ini teman-teman, ini di sekitar kacangan ini kami bersihkan keliling minimal 5 meter dari areal tanaman kita teman-teman. Nah, ini kami bersihkan. Nah, lalu ini kami cuma bersihkan percuma tanpa kami tanami
karena waktu kami banyak, jadi kami mencoba untuk menanaminya. Nah, kita lihat di sana. Ini sangat bersih sekelilingnya teman-teman. Kami tetap jaga kebersihannya. Ini lihat teman-teman. Nah, ini. Dan di ujung sebelah sana juga sudah kami bersihkan. Dan kebetulan kami tanami jagung manis. Nah, jika lahan di sekitar tanaman teman-teman milik orang lain, bagaimana caranya? Mungkin ini tidak mungkin dibersihkan. Jadi teman-teman bisa, kalau trik sederhana kami biasanya mengikat sapi sekeliling ini. Waktu ini penuh rumputnya, kami ikat dari ujung ke ujung, kami pindah lagi di pinggir sana, begitu seterusnya sekeliling ini. Kebetulan lahan ini belum dimanfaatkan sama orangnya. Kenapa harus sapi teman-teman? Karena kotoran sapi, terutama urinnya, sangat berbau menyengat teman-teman. Sangat berbau menyengat, jadi tikus akan enggan masuk ke sekitar tanaman kita karena baunya urin sapi, kencing sapi teman-teman. Jika teman-teman kebetulan tidak memelihara sapi, teman-teman dapat menggunakan atau mengaplikasikan kencing sapi atau urin sapi yang sudah difermentasi untuk menypraynya. Menyspray pada saat kacang mulai berbunga teman-teman. Usahakan urinnya difermentasi dulu agar tidak mengandung amonia yang tinggi. Itu juga membahayakan tanaman. Memakai pupuk organik atau kotoran hewan itu tidak ada takaran khusus teman-teman. Walaupun dia banyak, dia tidak akan berpengaruh pada tanaman, artinya berpengaruh negatif. Jadi ternyata urin sapi sudah kami buktikan sendiri bisa mencegah atau meminimalisir serangan hama tikus pada tanaman, walaupun sekalipun tanaman kita rimbunnya rumput seperti ini teman-teman. Bila urin sapi mengenai intervalnya, silakan teman-teman semprot minimal 1 bulan sekali, atau bagusnya 2 minggu sekali teman-teman, urin sapi sampai menjelang panen. Itu baunya nanti akan sangat menyengat dan tidak disukai tikus. Bila teman-teman tidak bisa memperoleh urin sapi, teman-teman juga bisa menggunakan buah mengkudu yang masak teman-teman. Usahakan buah mengkudu yang masak di blender teman-teman, dicampur air lalu disemprotkan, ataupun kalau tidak disemprotkan, cari saja buah mengkudu yang masak-masak, dihambur di sekitaran tanaman kita, sekelilingnya teman-teman, dihambur rata. Itu trik kami untuk menghindari serangan tikus. Di samping juga atas izin Tuhan, kita perlu juga melakukan beberapa usaha-usaha teman-teman. Selain itu kami juga akan membagikan pengalaman, dan ini pengalaman yang kami alami, yang kami buktikan, dan sudah banyak teman-teman petani kacang tanah yang membuktikannya teman-teman. Agar umbi kacang kita berbuah lebat dan padat, tidak kosong di tengahnya teman-teman. Tidak kosong, maksudnya orang Bali bilang lepok. Ini teman-teman bisa lihat, sangat banyak buahnya, umbinya, dan padat-padat teman-teman. Saya sudah, ini pertama waktu pengolahan lahan tanam, ini sana ini teman-teman, usahakan digemburkan
segembur-gemburnya, lalu dihamburkan kapur dolomit teman-teman, kapur dolomit atau kapur pertanian. Biasanya tanah yang asam, karena ciri kacang tanah itu bisa tumbuh di lahan kritis, sekritis-kritisnya dia akan tumbuh subur. Walaupun tanah itu sangat masam atau pH-nya rendah, tanaman ini sangat bisa menyesuaikan diri. Dia akan tumbuh subur, tetapi nanti di umbinya akan kosong di tengahnya teman-teman. Jadi teman-teman sebaiknya, terutama di daerah lahan gambut yang berhawa dingin, usahakan dihambur kapur teman-teman, dihambur kapur dolomit waktu pengolahan tanah. Nah, itu juga kami alami waktu masih kecil. Kebetulan orang tua kami juga dulunya teran di daerah Poso sana, karena kami jatahnya teran umum, biasanya di lahannya agak kurang subur teman-teman. Tapi kacang tanah bisa tumbuh subur, tapi tanahnya asam. Orang tua kami biasa menggunakan waktu itu kapur pertanian. Dan kedua, setelah pengolahan lahan, biasanya pada waktu kacang sudah mulai berbunga sekali, biasanya kami menggunakan fungisida plus CPT. Fungisida plus CPT yang kami aplikasikan 10-20 cc per tangkinya teman-teman. Aplikasi fungisida ini cukup 2 kali saja, saat mulai bunga pertama dan 1 bulan setelahnya, disemprot rata. Kalau 25 aro cuma kami menghabiskan 22 tangki saja teman-teman, jadi sangat irit. Nah, itu untuk menjaga kesehatan daunnya, sehingga begitu daunnya sehat, otomatis fotosintesis berjalan dengan sempurna dan makanan yang dimasak dapat dihantarkan ke umbi. Jadi umbinya akan terlihat atau akan berhasil dengan baik teman-teman. Jadi mungkin sekian dulu tip dan trik dalam bertani kacang tanah, bercocok tanam kacang tanah. Semoga ada manfaatnya teman-teman. Dan jika teman-teman menyukai video ini, silakan tekan tombol like. Jika tidak suka, silakan tekan tombol dislike. Video ini juga bebas teman-teman share di media sosial teman-teman, agar lebih banyak lagi yang dapat merasakan manfaat dari video-video yang kami upload teman-teman. Nah, ini sisa yang kemarin, itu dia teman-teman. Ini tumpukan umbi ini karena hujan mereka kemarin. Selamat pagi bosku, sampai jumpa di video kami berikutnya.